Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 7, untuk persiapan PAT, materi segi 4 dan segi 3. Ya, sini Pak Asal akan jelaskan untuk yang segi 4 ya. Untuk yang segitiganya di video tentang luas segitiga dan eh, sudut pada segitiga. Sini Pak akan jelaskan tentang materi segi 4 untuk persiapan kalian PAT. Mohon simak dengan baik sehingga apa yang nanti disampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Mohon diperhatikan. Ya, di sini tentang sifat-sifat pada bangun datar segi 4 ya. Yang pertama adalah tentang segi 4 berikut mana yang memiliki dua pasang sisi sejajar saling berhadapan, atau segi 4 mana yang memiliki dua pasang sisi sejajar yang saling berhadapan, kecuali A. Persegi panjang, B. Jajar genjang, C. Trapesium sama sisi, B. D. Kebelah ketupat. Oke, jawabannya adalah kecuali berarti tidak memiliki ya, berarti jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena persegi panjang memiliki dua pasang sisi sejajar. Kalau kita gambarkan ini ya, persegi panjang ya, sisi yang ini dan ini berhadapan dan saling sejajar, dan ini lebarnya juga berhadapan dan saling sejajar, sehingga persegi panjang itu memiliki dua pasang sisi sejajar. Karena ini kecuali, nah berarti bukan jawabannya ya. Kemudian jajar genjang, ini yang jajar genjang ini persegi panjang ya, itu jajar genjang. Kalau kita gambarkan ini jajar genjang ya, jajar genjang pun sama kayak persegi panjang, dia memiliki sisi yang saling berhadapan yang besarnya atau yang saling sejajar ya. Jadi dia memiliki dua pasang. Ini dua pasang, ini juga dua pasang. Oke, sekarang yang C ya, trapesium sama sisi. Trapesium sama kaki mungkin maksudnya ya, bukan sama sisi ya. Trapesium sama kaki, ini bukan sama sisi. Trapesium sama kaki ya, maksudnya trapesium sama kaki ya. Untuk trapesium sama kaki, kalau kita gambarkan nah seperti ini ya. Nah, memiliki panjang yang sama ini ya. Nah, eh, di sini di trapesium sama kaki dia hanya memiliki satu pasang sisi yang sejajar, yaitu bagian atap dan bagian bawah saja. Dia hanya satu pasang ya. Ini satu pasang. Kenapa yang kiri sama kanan tidak sejajar? Karena arahnya berlawanan ya. Ini arahnya ke sini, miring ke sini, ini miring ke sini ya. Dan ini dikatakan tidak sejajar. Yang sejajar seperti ini ya. Nah, ini sejajar nih. Sama ini sejajar. Jadi kalau garis dikatakan sejajar seperti ini. Nah, ini sejajar ya. Ini sejajar. Sama-sama ya, posisinya sama. Ini juga sejajar ya. Nah, itu sejajar. Atau miring seperti ini juga apa-apa. Tapi yang harus sama, sama persis. Nah, kayak gini sejajar. Nah, kalau di trapesium sama kaki kan ini enggak nih. Ya, beda arah ya. Ini yang miring ke agak miring ke kanan, ini yang agak miring ke kiri. Nah, sehingga tidak sejajar. Oke, kalau persegi panjang sama jajar genjang ini kan sejajar semua, ini sejajar dengan yang ini ya. Yang kiri kanannya juga sejajar dengan kiri kanannya sejajar. Nah, atas bawahnya ini juga sejajar, jajar genjang, kiri kanannya juga sejajar. Untuk belah ketupat misalkan ini belah ketupat ya. Nah, ini belah ketupat misalkan seperti ini ya. Belah ketupat itu keempat sisinya semuanya panjangnya sama ya. Nah, ini belah ketupat.
Mana dua pasang sisi yang sejajarnya? Yang ini nih ya, saling berhadapan di sejajar. Nah, ini sejajar. Ini juga sejajar dengan yang di sini. Ya, ini belah ketupat. Sehingga ini ada dua pasang sisi yang saling sejajar. Ya, yang saling berhadapan pada sisi belah ketupat ini sejajar. Tapi kalau di trapesium, yang ini yang sama kaki, ya, yang panjangnya sama ini tidak sejajar. Jadi hanya satu pasang. Jadi ketika diminta dua pasang sejajar yang saling berhadapan yang mana pada segi 4 kecuali trapesium karena trapesium hanya cuma satu pasang saja. Lanjut untuk nomor selanjutnya nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, kedua diagonal memiliki panjang yang sama. Yang keempat, memiliki dua pasang sisi sejajar. Sifat bangun belah ketupat ditunjukkan oleh nomor. Oke, mana sifat bangun dari belah ketupat? Sisi yang berhadapan sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar. Kedua diagonalnya memiliki panjang yang sama. Yang keempat memiliki dua pasang sisi sejajar. Ya, yang betul adalah 1, 2, dan 4. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Jadi jawabannya yang B. Ya, kenapa yang I3 salah? Karena pada belah ketupat, ya, kalau kita gambarkan, ini ya, keempat sisinya itu panjangnya sama ya, sehingga dikatakan sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, ini berhadapan nih, ya. Misalkan ini A dengan B nih, ya. Saling berhadapan panjangnya sama tentunya ya. Misalkan ini X dengan Y. Nah, ini sisi yang berhadapan ini sama panjangnya. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan misalkan sudut ini, ya, dengan ini itu besarnya sama. Nah, yang ini dengan yang ini itu besarnya sama. Sehingga dikatakan sudut yang saling berhadapan besarnya sama. Memiliki dua pasang sisi sejajar. Seperti yang sebelumnya ya, bahwa di belah ketupat itu memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ya, ini A sama B sisi yang sejajar, satu pasang, X sama Y sisi yang saling sejajar. Nah, yang ketiga diagonalnya memiliki panjang sama itu salah. Ya, ini salah. Kenapa salah? Ini diagonal ya. Nah, ini diagonal satu, misalkan ini diagonal yang kedua. Ini diagonal itu garis yang tarik garis dari antar sudut ya, yang saling berhadapan. Nah, diagonal pertama dengan diagonal kedua itu panjangnya berbeda pada belah ketupat. Sehingga kalau dikatakan kedua diagonal yang memiliki panjang sama itu salah. Jadi mana yang merupakan sifat dari belah ketupat di atas? Ya, 1, 2, dan 4 ya. Lanjut nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. I1 sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, memiliki dua pasang sisi sejajar, kedua diagonalnya sama panjang. Pernyataan di atas merupakan sifat sejajar genjang adalah jawabannya adalah berarti kalau kita perhatikan gambarnya dulu ya. Ini jajar genjang nih. Ya. Ini jajar genjang. Oke. Ya. Sisi yang berhadapan sama panjang. Misalkan ini sisi yang A dengan sisi yang B. Ini memang panjangnya sama, yang saling berhadapan ya. Misalkan ini X sama Y. Nah, sisi yang berhadapan X sama Y ini pada jari genjang ini memang besarnya sama. Sehingga dikatakan sisi yang berhadapan sama panjang pada jari genjang itu betul. Ini sifat tadi jajar genjang. Sudut yang berhadapan sama besar. Betul, sudut yang ini dengan yang di sini, ini dikatakan saling berhadapan. Nah, ini memang besarnya sama. Sudut yang ini dengan sudut yang ini memang saling berhadapan dan besarnya sama. Jadi betul. Memiliki dua pasang sisi sejajar. Betul ya, seperti sebelumnya bahwa dalam jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang saling sejajar. Ini pasangan pertama, ya, atas dan bawah. Kemudian pasangan kedua, kiri dan kanan. Jadi ada dua pasang sisi yang saling sejajar. Sedangkan kedua diagonal sama panjang itu salah.
Ini diagonalnya ya. Misalkan diagonal pertama, ya kita tarik garis dari sudut yang berhadapan. Kemudian ini diagonal yang kedua. Nah, diagonal pertama dengan diagonal kedua itu panjangnya berbeda. Sehingga kalau dikatakan I4, kedua diagonal sama panjang itu bukan sifat dari jajar genjang. Karena diagonal pada jajar genjang panjangnya tidak sama. Ya, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya yang A ya. Oke, lanjut. Dari 4 ciri berikut yang merupakan ciri khas dari trapesium adalah ciri khas atau ciri dari trapesium ya. Oke, memiliki sepasang sisi sejajar, sudut yang saling berhadapan besarnya sama, sisi yang sejajar sama panjang, semua sisinya sama panjang. Oke. Yang hanya dimiliki oleh trapesium dari A, B, C, D ini berarti yang A doang ya. Memiliki sepasang sisi sejajar. Karena kenapa? B, sudut yang saling berhadapan besarnya sama. Itu tidak ada ya. Trapesium itu tidak ada sudut yang saling berhadapan besar sama. Kalau lihat ini trapesium siku-siku nih ya. Oke, ini berhadapan dengan ini nih. Itu beda besarnya. Ini dan ini besarnya beda. Jangan trapesium sama kaki. Ya. Sudut yang saling berhadapan berarti ini dan ini itu beda. Ini dan ini beda. Jadi nggak ada yang sama. Ini salah. Sisi yang sejajar sama panjang. Ini sejajar nih atas dan bawah. Tentu panjangnya berbeda. Ini dan bawah juga panjangnya berbeda. Tidak ada yang panjangnya sama yang saling berhadapan. Kemudian semua sisinya sama panjang. Tentu tidak benar ya, salah ya. Jadi yang benar pada trapesium itu hanya memiliki sifat yaitu yang benar dari ABCD yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar saja. Kalau kalian lihat di situ sisi yang atas dan bawah ya. Selanjutnya nomor 5. Panjang diagonal sebuah persegi panjang adalah 5x plus 5. Maaf, 5x plus 6 dan 2x plus 21 cm. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah bahwa dikatakan ingat ya sifat pada persegi panjang. Ya. Bahwa dikatakan diagonal pada sebuah persegi panjang itu besarnya sama. Ya. Diagonal persegi pada persegi panjang besarnya sama. Nah, dari sifat ini katakan diagonal pada persegi panjang besarnya sama sehingga kita harus tentukan dulu nilai X-nya ya. Di sini kan diagonalnya masih panjang diagonal sebuah persegi panjangnya masih dalam bentuk 5x plus 6 cm dan 2x plus 21 cm. Nah, ini diagonalnya. Ada diagonal yang pertama 5x plus 6 dan diagonal keduanya 2x plus 21. Sehingga dari kasus ini kita cukup tulis diagonal pertama yaitu 5x plus 6. Kamu berikan sama dengan diagonal kedua yaitu 2x plus 21. Kenapa jadi 5x plus 6 sama dengan 2x plus 21? Karena dikatakan diagonalnya itu pada persegi panjang besarnya sama. Jadi ini sama. Tinggal kita pakai pindah ruas. 2x-nya, 6-nya juga pindah ruas. Sehingga 5x kita kurangi dengan 2x. Karena positif 2x jadi negatif. 21-nya kurangi 6. Karena positif 6 jadi 6. Jadi 3x sama dengan 15. 1 kurang 6 ya. Jadi x-nya sama dengan 15-nya kamu bagi 3. Jadi x-nya sama dengan 5. Nah, di sini berarti nilai x-nya adalah 5. Ya. Ditanyakan di sini panjang diagonalnya, maka diagonalnya adalah sama dengan kamu ambil salah satu saja, yang 5x plus 6 atau 2x plus 21 itu sama saja. Misalkan kita ambil 5x plus 6. Oke, 5x plus 6 berarti 5, x-nya 5 ya. Sudah kita dapatkan tadi. Plus 6
Jadi 25 tambah 6 sama dengan 31 cm. Jawabannya adalah yang C. Bagaimana kalau kamu ambil yang 2x plus 21? Sama saja ya. Kalau kamu ambil yang 2x plus 21, 2 kali 5, x-nya kan 5, tambah 21, jadi 10 tambah 21, 31 cm juga. Itu ya. Oke, lanjutkan nomor 6. Keliling sebuah persegi panjang adalah 50 cm. Keliling persegi panjangnya ya. Jika lebarnya ada 10, maka luas persegi panjang tersebut adalah, kita diminta luas persegi panjang. Kalau luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Ya, sehingga untuk menentukan luas persegi panjang, kamu butuh kalikan panjang kali lebar. Di soal baru ada nilai lebarnya saja, yaitu 10 cm dan keliling ya. Dan keliling persegi panjang yaitu 50 cm. Panjangnya belum ada. Oke, berarti kita harus cari panjangnya dulu ya. Di situ keliling persegi panjang. Dengan nilai kelilingnya adalah 50 cm ya. Dan lebarnya sama dengan 10 cm. Ingat, keliling persegi panjang itu panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Atau panjang tambah lebar kali 2. Ya, 2 kali dari hasil jumlah panjang dan lebarnya. Sehingga keliling 50 cm ini kita uraikan menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Ya, sama dengan 50 cm. Karena kita mau mencari panjangnya ya. Jadi kita perlu jabarkan nilai kelilingnya ini ya. Untuk kita tentukan berapa sih panjang dari persegi panjang tersebut, dengan kelilingnya adalah 50 cm dan lebarnya adalah oke. Maka 50 cm itu dari keliling menjadi 2 kali hasil jumlah panjang dan lebarnya. Tinggal kita masukkan. Yang diketahui kan baru lebarnya saja. Ya. Sehingga panjang P itu tetap dalam bentuk P. Nah, di sini 2 kali P-nya tetap, tambah L-nya adalah 10 ya. Karena lebar 10 sama dengan 50. Nah, ini boleh kamu sederhanakan. 50 dengan 2-nya kamu bagi ya, atau kamu coret ya. Nah, ini bagi 2-an, sisa 1. Ini sisa 25. Ya, sehingga tinggal P plus 10. Ini satu tidak ada ini ya kalau kalian ya. Sama dengan 25. Maka nilai P-nya sama dengan 25 kurang 10 pada pindah luas ya. Ini luas sini. Jadi P-nya adalah sama dengan 15 cm. Oke. Nah, karena tanyakan luas persegi panjang, maka kita lanjutkan. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Dengan panjang tadi 15 cm dan lebarnya di soal 10 cm, maka luasnya adalah 150 cm. Ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7, keliling sebuah persegi. Ya, luas persegi tersebut adalah keliling persegi. Persegi itu memiliki rumus keliling 4 kali S ya. Nah, untuk mencari luas itu, luas pada persegi, rumus luasnya adalah S kali S ya. Karena di sini hanya ketahui keliling persegi dengan nilai kelilingnya ada 24 cm, maka kita uraikan ya agar mendapatkan nilai S-nya ya. Dengan cara rumus keliling persegi yaitu adalah 4 kali S
sama dengan 24. Sehingga mencari sisi atau S-nya pada persegi tersebut tinggal 24 bagi 4. Itu S-nya sama dengan 6 cm. Sehingga untuk menentukan luasnya dengan rumus S kali S, tinggal kamu 6 kali 6. Sehingga hasil luasnya adalah 36 cm². Gitu ya. Jadi cari dulu S-nya dari 24 yaitu keliling, di mana keliling segitu 4 kali S ya. Nanti S-nya adalah dibagi 4, 24-nya jadi 6. Lanjut nomor 8. Panjang sisi sebuah persegi adalah 2x. Persegi ya. Jika keliling persegi tersebut adalah 32, maka nilai X-nya adalah sama seperti sebelumnya. Tinggal kita jabarkan seperti ini karena diketahui adalah panjang sisi sebuah perseginya adalah 2x, berarti nilai S-nya ya 2x panjang sisinya, dan keliling perseginya nilainya 32. Berarti kita langsung saja keliling persegi dengan panjang 32 cm. Dengan rumus keliling persegi adalah 4 kali S sama dengan 32 cm. Karena di sini menentukan nilai X, di mana di sini adalah S-nya 2X, ya kita ganti 4 kali S-nya dengan 2X. Ya, karena S-nya nilainya 2X. Maka ini 4 kali 2X adalah 8X. Maka nilai X-nya adalah 32-nya. Mau bagi 8, jadi X-nya sama dengan 4 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ya. 4 cm. Ya, keliling sebuah persegi panjang adalah 30 cm. Perbandingan panjang dan lebarnya 3:2. Luas persegi panjang tersebut adalah di sini keliling sebuah persegi panjang ya. Keliling sebuah persegi panjang nilainya 50 dan perbandingan panjang dan lebarnya 3 dan 2. Nah, nanti 3 dan 2 ini kamu kasih X-in jadi 3X dan 2X ya. Awas, ini adalah panjang. Ini adalah lebar. Sesuai ketentuan di sini ya. Panjang dan lebarnya. Oke. Baik, kita langsung ke keliling. Keliling persegi panjangnya adalah 50 cm. Ini ya. Kelilingnya 50 cm. Oke. Selanjutnya, keliling ini kita jabarkan menjadi rumusnya 2 kali P tambah L sama dengan 50. Ya. Karena panjang dan lebarnya berbentuk perbandingan 3:2, jadi 3X banding 2X, maka 2 kali P-nya ganti menjadi 3X, tambah L-nya jadi 2X. Nah, ini boleh kamu coret 50 dengan 2 ya, 2-an ya. Jadi sisa 25, ini sisa 1. Kalau sisa 1 tidak ada artinya ya. Kita lanjutkan menjadi 5X ya, 3X tambah 2X kan 5X. Sama dengan 25. Maka nilai X-nya adalah sama dengan 25 dibagi 5. Jadi X-nya sama dengan 5 derajat. Nah, luas persegi panjang tersebut adalah, maka kita perlu tahu dulu panjang lebarnya. Ya. Dijelaskan bahwa di situ panjang dan lebar segi panjangnya memiliki nilai perbandingan 3:2. Maka nilai panjangnya sama dengan 3X. Maka lebarnya sama dengan 2X. Nah, karena ada 3X dan 2X, tadi kita kan awal-awal mencari besar nilai X-nya ya. Kita substitusikan menjadi 3 kali 5. Gitu ya. 3 kali 5 cm. Jadi 15 cm. Ya, lebarnya 2X di 2 kali 5.
Jadi sama dengan 10 cm. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang memiliki nilai perbandingan 3:4 jika luasnya adalah 108, maka keliling persegi panjang tersebut adalah Y. Sama seperti sebelumnya ya. Diketahui nilai perbandingannya 3:4, berarti ini panjangnya menjadi 3x, ini menjadi lebarnya menjadi 4x ya. Karena diketahuinya luas, perhatikan. Luas persegi sama dengan 108 cm kuadrat. Karena persegi panjang ya, maka luasnya kan panjang kali lebar. 108. Panjang lebar tidak ada, hanya ada 3:4. Maka kita jadikan 3:4-nya itu 3x dan 4x. 3-nya panjang, 4x-nya lebar. Tinggal kita masukkan ke P kali L, panjangnya berarti 3x ya. Kali lebarnya 4, X sama dengan 108. 3 kali 4-nya adalah 12. X pangkat 2, terus 8 ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga hasil dari ini X kuadratnya sama dengan 108. Kita bagi terlebih dahulu dengan 12. Ya, maka 108 dibagi dengan 12, X kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, karena di sini X-nya pangkat 2, maka perlu kita cari nilai akarnya. X sama dengan akar dari 9, yaitu 3 cm. Sehingga dijelaskan bahwa nilai X-nya adalah 3 cm. Maka panjang dan lebar, di mana panjangnya adalah 3:4, berarti 3x, lebarnya 4x. Dengan panjangnya 3x, berarti 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12. Oke, jawabannya untuk mencari keliling persegi panjang, maka kelilingnya boleh kamu jumlahkan panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar ya. Kita gunakan rumus, yaitu dengan panjang dan lebarnya kamu jumlahkan dulu, baru nanti kali 2. Atau sebaliknya ya. Jadi 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya adalah 9, tambah lebarnya 12. Jadi 2 kali 21. Jawabannya adalah 42 cm. Ini ada keliling ya. Jawabannya D. Lanjut nomor 11. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, keliling bangun datang yang diarsir adalah, kalau keliling bangun datang yang diarsir, ada bagian yang hilang, kita selesaikan dulu ya. Nah, ini kan 5 nih, segini ya. Ini 5. Sedangkan sini total 10, maka ini juga 5 ya. Nah, ini 12, ini 20 totalnya, baru ada di atas 12. Berarti sisanya adalah sini 8. Gitu ya. Keliling, kamu jika startnya dari sini, itu mengelilingi ya, 20 ya, cm. Kemudian naik ke 5, kamu jumlahkan 5 cm. Setelah itu dari sini ke sini, total panjangnya 8 cm. Kemudian dari sini naik, yaitu panjangnya 5 cm. Kemudian dari sini ke sini 12 cm. Baru start terakhir adalah 10 cm. Oke, kita jumlahkan 20 tambah 5, 25. Manual boleh atau silakan yang lebih mudah sebagai 20 tambah 5, 25 tambah 8, 33 tambah 5, 38 tambah 12, 50 tambah 10. Jadi
Jawabannya adalah 60 cm. A ya. Jadi kalau keliling bangun datar diarsir, daerah yang mengelilingi bangun datar tersebut aja ya. Nah, ini nomor 12. Berdasarkan gambar di atas, luas daerah yang diarsir. Luas daerah. Oke, berarti ini kita cari dulu luas yang pertama. Yaitu persegi panjang dengan panjang kali lebar. Yaitu panjangnya 15 cm kali lebarnya 8 cm. Boleh ya? Oke. 15 kali 8 cm. Ini 120 ya. Untuk luas yang kedua, yaitu luas yang bagian tidak diarsir yang putih ya. Ini dengan panjang kali lebar sama dengan panjangnya 5, lebarnya 4. Dengan 20 cm. Karena diminta daerah luas yang diarsir, maka luas yang pertama kamu kurangi dengan luas yang kedua. Bagian yang hilang yaitu yang putih ya, 5 kali 4, jadi hanya 100 cm kuadrat. Jawabannya adalah yang C ya, bukan yang B. Yang C. Oke, lanjut nomor 13. Keliling bangun di atas adalah, oke, bisa kita jumlahkan ya. Dari start dari sini, ini 4, oke. Kita tambahkan sini 1, boleh, manual ya. Tambahkan 1 lagi, kemudian ke sini 1,5. Kemudian ke sini lagi 1, ini 1, 2 kali ya. 1 tambah 1. Karena sisi-sisi yang ada tanda ini 1. Kemudian ini juga sama 4. Kemudian ini 1, 1, 2 kali lagi. Kemudian ini juga 1,5 ya, sama kayak sebelah kanan. Kemudian di sini 1, 1. Oke, maka dapat disimpulkan ini adalah jumlah penduduk dari jumlah keliling dari bangun di atas ya. Jadi kita jumlahkan ya. Ini 1,5. Jadi bisa kita simpulkan ini jumlah keliling bangun di atas ya. Kita jumlahkan ya. Sehingga 4 tambah 1 ini ya, 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1,5 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1,5 tambah 1 tambah 1 ya. Ini berarti 4, 5, 6. Nah, ini 7,5, 8,5, 9,5, 13,5, 14,5, 15,5, 15,5 tambah 1,5 berarti 11 ya. 19 ya jawabannya ya. Silakan hitung lagi ya. Ya, 19 cm kalau kita jumlahkan semua. Boleh nggak kita pakai set seperti ini nih? Nah, ini sini berapa nih? Ini 1 ya, berarti 6 ya. Ini ke sini 6 cm. Berarti ini ke sini juga 6 cm. Ya. Kalau ini berarti 3 cm ya. 1, 2, 3,5 cm. 3,5 cm. Ya, maka juga 3,5 cm sama ya. Boleh. Nah, sehingga nanti jumlahnya adalah 6 tambah 6, 12 tambah 3,5 tambah 7. Jadi 19 juga sama ya. Boleh ya. Jadi pakai itu boleh. Pakai yang manual, yang awal lagi boleh. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Ya, sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan panjang 25 meter dan lebar 10 meter. Di kolam dibuat jalan dengan lebar 2 meter, kemudian dipasang keramik dengan harga 3.000 setiap meter perseginya ya. Biaya keramik yang dibutuhkan untuk seluruh keramik di sekeliling kolam adalah
Jadi kalau kita gambarkan, ini kolamnya ya, ukuran kolam. Mulanya ini adalah ukuran kolam ya, dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 10 meter. Kemudian di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 2. Jadi masing-masing ini 2 meter, ke sini 2 meter, ke sini 2 meter, sini 2 meter ya. Jadi kalau kita jumlahkan, kita bikin seperti ini ya. Ini share gambarannya ya. Oke. Nah, sehingga ya ada ukuran persegi panjang yang terbaru ya. Dengan ukuran berarti ya panjangnya adalah 29 meter ya. Dari mana? Dari 25 tambah kiri 2 tambah kanan 2. Untuk lebarnya berarti 14 meter. Kenapa? Karena ini kan 10 nih. Atas 2, bawah 2 jadi totalnya 14. Ya. Sehingga untuk menentukan berapa biaya keramik yang diperlukan, kita cari dulu luas yang pertama. Oke. Luas yang pertama, persegi panjang yang pertama adalah 29 meter kali 14 meter. Nah, ini kita perlu cari. Lalu setelah kita cari 29 kali 14 ya. 406. Ya. Kemudian cari luas yang kedua. Itu luas kolam. 25 meter kali 10 dari 250. Nah, kita apakan? Kita kurangin ya. Kita kurangi. Jadi hasilnya adalah 156. Nah, ini adalah luas daerah atau jalan yang dibutuhkan. Ini luas ininya ya, jalannya ya. Sehingga biaya yang dibutuhkan ya sama dengan yaitu 156 luas jalannya tadi, kita kalikan harganya yaitu 300.000. Sehingga adalah 46.800. Oke, jawabannya adalah yang D. Jadi intinya di sini kamu cari dulu luas yang bagian ini. Ini ukurannya 29 kali 14 dari mana? Dari 25 yang kolam ditambah masing-masing atas 2 bawah 2 ya. Kalau untuk yang lebar. Kalau untuk yang panjang karena ini 25 jadi tambah 2 tambah 2 juga jadi 29. Nanti dikurangin hasil luas 29 kali 14-nya dengan luas kolam itu 25 kali 10. Nah, 156 ini adalah daerah jalan yang akan dibuat. Oke, selanjutnya nomor 15, luas jajar genjang di atas adalah, ini mudah sekali ya, untuk mencari luas jajar genjang, luas jajar genjang. Ini gambar jajar genjang ya, tinggal alas kali tingginya saja. Alasnya yang mana? Yang 14 ya, 14 cm. Tingginya yang mana? Tingginya yang 10. 12 bukan alas, bukan tinggi ya, ini hanya apa ya, sisi miringnya ya, kita anggap sisi miring lah ya. Jadi hasilnya adalah 140 cm kuadrat. Jawabannya C. Jadi kalau tinggi itu yang tegak. Ini tegak nih siku ya. Maka alasnya yang 14. Lanjut soal nomor 16. Keliling jajar genjang di samping adalah, nah ini kelilingnya ya. Kalau keliling kita jumlahkan saja. Nah ini sudah ada 13 BC, maka AD juga 13. Yang di atas DC 17, maka AB juga 17. Nah 12 ini tidak dipakai ya. Karena keliling itu cukup ya ini 17 ya ke sini. Kamu tambahkan 13. Kamu tambahkan 17 lagi.
keliling sih ya, tambah 13 lagi. Jadi jawabannya adalah 60 cm. Jadi jawabannya yang B ya. Lanjut nomor 17. Panjang diagonal belah ketupat adalah 10 cm dan 8 cm luas belah ketupat tersebut. Oke, kalau diminta luas belah ketupat, yaitu rumusnya diagonal pertama kamu kalikan dengan diagonal kedua, lalu kamu bagi 2. Ya, sama kayak segitiga ya, alas kali tinggi bagi 2. Nah, belah ketupat, takanya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Berarti diagonal pertama adalah 10 cm, diagonal kedua 8 cm, kamu bagi 2, boleh kamu coret, sisa 1, sisa 5, 5 kali 8 adalah 40 cm kuadrat ya. Jawaban yang B. Kita lanjutkan, panjang sisi sebuah belah ketupat adalah 6 cm. Keliling belah ketupat. Oke. Keliling belah ketupat. Ya, di mana belah ketupat itu memiliki sisi yang keempatnya semuanya panjangnya sama, sehingga sisi-sisi belah ketupat itu empat-empatnya sama, keempat sisinya sama. Nah, ini seperti persegi ya, sehingga kalau menyanyikan atau mencari keliling belah ketupat tinggal 4 kali sisi ya, yang sisinya 6 cm ya 4 kali 6, jadi isinya adalah 24 cm. Atau boleh 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 4 sisi ya. 6, 6, 6 ini tambah. Oke, lanjut nomor 19. Oke, di nomor 19 di sini misalkan perhatikan panjang BU 5 cm, AU 4 cm, CO 11. Luas layang-layang samping. Ya, luas layang-layang ya. Luas layang-layang itu memiliki rumus sama kayak belah ketupat. Diagonal pertama kamu kalikan dengan diagonal kedua lalu bagi 2. Ya, hanya saja di sini diagonalnya berapa ya? Di sini baru ada panjang BO 5, AO 4, CO 11. Nah, di sini BO 5 ya. DO-nya berapa nih? DO-nya juga sama 5 ya. Karena pada belah ketupat, maaf, pada layang-layang ini BO sama DO itu panjangnya sama ya. Kemudian AO 4, OC 11. Maka kita anggap misalkan diagonal pertamanya yaitu BD. BD itu berarti 10 cm ya. Dari mana? Dari 5 tambah 5 ya. B gede kan 10 nih totalnya. Kita anggap diagonal keduanya adalah yang AC. A dari ujung 4 tambahkan berarti yang 11. Jadi totalnya adalah 15 cm. Jadi diagonal pertama, diagonal keduanya adalah 10 dan 15. Maka luasnya tinggal kamu kalikan 10 kali 15 bagi 2. Boleh kamu coret 2 dengan 10, sisa 5, sisa 1. Hasilnya ada 75 cm sangat tua. 5 kali 15 ya. Jawabannya adalah yang B. Ingat diagonalnya kamu tentukan dulu ya. Nomor 20. Panjang CD 8, AB 12, keliling layang-layang. Oke, untuk keliling kamu tinggal jumlah-jumlahkannya sisi-sisinya ya. Ini 8 cm nih, maka DC 8 cm atau C 8 cm, maka D juga 8 cm. Ini panjangnya sama. Yang berhadapan yang ini ya, saling berdekatan ini sama. Ini 12, maka juga 12. Sama panjangnya ya. Maka untuk keliling, kamu keliling aja misalnya dari A ke sini, berarti 12. Tambah dari B ke C, 12 lagi. Tambah C ke D, 8 lagi. Kemudian D ke A, balik lagi 8. Nah, diagonalnya tidak perlu kamu jumlahkan ya, karena keliling itu ya sisi-sisinya saja, bagian luar. Jadi jawabannya adalah 40 ya, cm. Oke, lanjut nomor 21. Oke, di sini ada apa ini? Trapesium ya. Panjang CD 5, AB yang di bawah 15, dan sini tinggi ya, 12 itu tinggi nih. Ini tingginya nih.
ya. Meskipun dia jelaskan kamu paham, ini 20 tingginya. Maka luas. Luas pada trapesium itu sisi atas kamu tambahkan dengan sisi bawah, ya, kamu tambahkan dulu, maka kurung, kamu kalikan tinggi trapesium tersebut, lalu dibagi 2. Ya. Sisi atasnya berapa? 5 cm. Tambah sisi bawahnya berapa? 15. Ya, kurungin dulu. Kali tinggi trapesium ya, tinggi trapesiumnya. Tinggi trapesiumnya adalah 12 cm. Ya. Maka dibagi 2. Nah, ini trapesium ya. Oke, maka bagi 2 sama dengan 5 tambah 15 adalah 20 kali 12 per 2. Nah, kita boleh coret ya. Misalkan 2 dengan 20 boleh atau dengan 12 boleh. Sisanya 10, sisa 1 ya. Jadi jawabannya adalah 120 cm pangkat 2. Jadi intinya pada trapesium mencari luasnya adalah sisi atas tambah bawah dulu, baru kalikan tinggi, baru bagi 2. Nanti di sini boleh kamu coret ya, 2-nya dengan bilangan yang di atasnya ya. Boleh dengan 20, boleh dengan 12. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Trapesium lagi ya. Nah, panjang DJ 9, AB 20, dan BC 17 keliling trapesium di samping. Oke, ini nggak dipakai ya, karena keliling. Nah, ini AD dengan BC panjangnya sama ya, sama kaki. Jadi AD-nya juga 17. Gitu ya. Sehingga untuk keliling, misalkan kamu dari A ke B 20 ya. Keliling sama dengan 20. Tambah dari B ke C-nya 17. Tambah C ke D-nya 9. Tambah DK-nya adalah 17 lagi. Ya. Jadi jawabannya adalah 20 tambah 17 tambah 9 tambah 17 lagi ya. Jawabannya adalah 60 ya, 63 ya sentimeter. Oke, jawabannya yang A. Jadi kalau ini tinggal tambahkan saja. Awas tinggi yang seperti ini bukan sisi keliling ya, jadi jangan tambahkan. 23. Oh, ini trapesium lagi. Hanya saja besar sudut nilai X-nya ya. Ini adalah trapesium siku-siku ya. Jelaskan ini. Trapesium siku-siku ya. Berarti siku-siku itu nilainya 90 derajat. Nah, ini 90 derajat ya. Nah, ini 90 derajat juga karena siku-siku juga. Berapa nilai X? Nilai X-nya adalah sama dengan bahwa dikatakan sisi yang berdekatan di antara dua garis sejajar itu besarnya 180 derajat. Maksudnya adalah sisi yang ini, maaf, sudut yang berdekatan pada dua buah garis sejajar itu di antara dua buah garis sejajar itu besarnya 180 derajat. Jadi yang X dengan yang 65 itu kalau jumlahkan 180 ya. Jadi kalau 180 sisanya berapa nih untuk X ya? Sudah ada 65. Jadi tinggal 180 dikurangi 65. Gitu ya. Jadi 100 berapa nih? 115 ya derajat. Karena sudut yang saling berdekatan di antara dua buah garis sejajar pada trapesium besarnya 180. Jadi X sama 65 kalau jumlahkan 180. Sudah ada 65 ya, sisanya ada 115 ya. Ini jawabannya yang A. Oke, ini kembali lagi contoh soal lainnya ya. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat persegi panjang. Nah, apa yang pelajari ya? Sisi yang berhadapan sejajar, betul. Sisi yang berhadapan sama panjang, betul. Diagonalnya sama panjang, betul. Diagonal saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini diagonal pada persegi panjang tidak lurus ya. Jadi jawabannya hanya 1, 2, dan 3. A ya. Lanjut, nomor
Wah, oh ada lagi nih. Dari pernyataan di atas merupakan sifat persegi. Ya, ini persegi ya, bukan sifat panjang ya. Sifat persegi. Semua sisi sama panjang, betul. Semua sudutnya siku-siku, betul. Diagonal saling berpertemuan tegak lurus. Nah, ini betul ya. Kalau persegi panjang tadi tidak. Kalau persegi tegak lurus. Mempunyai sepasang sisi sejajar. Nah, ini salah ya. Karena pada persegi itu mempunyai dua pasang. Bukan sepasang, dua pasang. Jadi jawabnya 1, 2, dan 3 ya. A. Oke, contoh nomor 3. Pada persegi panjang di bawah ini DBA. DBA mana ini? DBA 58. DBA ini ya. 58 derajat. Dan AC 10 derajat. 10 cm. A ke C 10 cm ya. Ya, ke C 10 cm. Tentukan apakah data di bawah ini benar atau salah. Panjang AU. AU 4. Salah ya. Salah ini. Ini salah. Harusnya AO itu sama dengan 5 cm. Karena A kecilnya 10. AO itu setengahnya ya. Jadi 5 cm. Ini salah. Panjang BD 7. B ke D 7. Salah juga ya. Oke, harusnya BD itu 10 cm. Kenapa? AC dengan BD diagonal pada persegi panjang panjangnya sama ya. Jadi harusnya BD itu 10. ACB 32. ACB 32 derajat. Oke, kita lihat. Ini adalah segitiga nih ya. BOC nih. Nih, BOC ini segitiga. Segitiga sama kaki. Sehingga 32, ini juga harus 32 nih. Untuk pengeceknya benar atau salah. Ini kan siku-siku ya, 90 derajat ya. Sifat pada persegi panjang sudut-sudutnya besarnya siku-siku. 58 tambah 322 itu 90 derajat ya. Yaitu sama dengan 90 derajat. Jadi betul nih ya, ini betul, dan ini betul. Jadi ini benar ya. Ini benar. BOC 48. BOC 48. Oke. Karena ini segitiga BOC ya. Sudah ada 32 tambah 32, maka BOC sama dengan 180 BOC. Oke. BOC ya. BOC 48, ACB 32 ya. Oke, jadi BOC sama dengan 180 derajat dikurangin 32 kurang 32. Nah, ini harus seperti ini ya. Jadi hasilnya 180 dikurangi 32 kurangi 32. Langsung saja ya. Kita dapat satu nih. 180 kurang 32 kurang 32. Jadi jawabannya 116 ya. Harusnya. Saat ini salah ya. Harusnya sudut BOC sama dengan 116 derajat. Ya, karena total segitiga itu kan sudutnya 180. Sudah ada 32, 32. Ini bahkan 116. Oke, terakhir nomor 4. Pada persegi panjang MKL 2x min 3 MKL. Ini ya, 2x min 3. KNL 3x min 12. Itulah panjang x tambah y. Oh, ini berarti harusnya y ya, bukan x ya. Ini 3y min 12. KNL. KNL ini ya. 3y min 12. Oke. Ya. Untuk menentukan besaran nilai dari ini, kalau kita perhatikan bahwa nilainya adalah
Oke, berarti ini sama ya. Ini sama nih. Ya. Ini juga kalau kita tulis boleh nih 3Y min 12. Nah, ini ya. Ini sama ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ya 3X tambah 2X ya. 2X min 3 ya. Besar sudut KNL ditambah KNL. Mana sih KNL? Oh ya, KNL dan M KL. Berarti tambah 3Y min 12 sama dengan 90 derajat ya. Oke, kita lihat di sini berarti 2X plus 3Y min 15 ya. Karena min 3 min 12 sama dengan 90 derajat ya. Maka 2X plus 3Y sama dengan 90 derajat ditambah 15. Oke, sebentar. Oke, berarti kalau cara seperti ini sepertinya tidak bisa kita temukan ya. Coba kita tentukan dengan cara yang lainnya. Oke, tadi harus ketemu ya. Kalau kita jumlahkan seperti itu. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan di situ MKL-nya 2X min 3, KNL-nya 3Y min 12. Oke, sini kan 90 derajat nih, ini nggak kelihatan nih. Ini 90 derajat ya. Berarti ini 90 derajat juga. Maka ini juga 90 derajat juga, ini 90 derajat juga. Sehingga besar sudut kaki-kakinya ini sama ini itu 45 derajat ya. Kenapa 45 derajat? Karena totalnya kan 180. Ya, 180 ya. Sehingga ini 45 derajat, ini juga 45 derajat ya. 5, 45, 90 tambah 90, 90 derajat. Begitupun ini juga 45 ya. 45 juga, ini juga 45 juga. Sehingga untuk nilai Y dan nilai X, kita gunakan persamaan ini. Berarti ini 2X min 3 sama dengan 45 derajat. Nah, seperti ini saja ya. Untuk mencari nilai X-nya ya. Berarti 2X sama dengan 45 tambah 3. 2X sama dengan 48. KX-nya sama dengan 48 bagi 2. Ya, X-nya sama dengan 24 derajat. Nah, untuk Y, kan 3Y min 12 sama dengan berapa tuh? 45 juga ya. Derajat, maka 3Y sama dengan 45 derajat ditambah apa ini? 12 derajat ya. Hingga 3Y sama dengan berapa nih? 57 ya. 57. Ya, 57 ya. Sehingga Y-nya sama dengan 57 dibagi 3. Y-nya sama dengan 19 derajat. Nah, ini ketemu ya X sama Y-nya. Maka X tambah Y, yaitu X-nya 24, Y-nya adalah 19, sama dengan berapa itu? 43 ya, 43 derajat. Nah, seperti itu ya. Ini mungkin lebih mudah ya daripada yang sebelumnya tadi tidak ketemu ya. Ini X sama Y-nya 24 sama 19. Oke, silakan nanti bisa belajar kembali. Semoga bisa bermanfaat dan dapat digunakan nanti PAT-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.